Perkenalkan, nama saya Firdo Fuadirawan dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 13. Di sini saya akan menyampaikan kultum tentang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan lain-lain. Nah, contoh apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat seolah, tetapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila kita tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting dipraktikkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang suatu perkara yang terjadi nanti pada akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilemparkan ke neraka. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Di dalam ayat tadi mengandung beberapa syarat untuk beramal, yaitu mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan, cenderung kepada yang benar. Ikhlas adalah nyawa segala pekerjaan. Kerja yang betapa besarnya apabila mana kita tidak disertai dengan ikhlas. Umumnya usaha itu seperti kayu besar yang makan bubuk. Tetapi bila satu amal diangkat dengan keikhlasan, walaupun ia kecil, maka keikhlasannya akan memperbesar dan mempersuburnya. Ia besar bukan karena tubuhnya, tetapi kebesaran terletak pada jiwanya. Ikhlas segi bahasa artinya murni, sedangkan menurut istilah agama ialah membersihkan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ikhlas adalah bersihnya suatu pekerjaan dari maksud-maksud selain pada Allah, bukan ingin dipuji orang, ingin dikenal, disanjung dan sebagainya. Oleh karena itu, niat dan ikhlas haruslah mendasari setiap amal yang dilakukan dengan pengertian
Setiap amal yang dilakukan harus dengan niat benar dan sekaligus harus ikhlas karena Allah semata-mata. Antara hadis yang mengingatkan kita agar bekerja dengan penuh keikhlasan adalah riwayat Al-Bazar dari Adaha. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, hai manusia, bertulus ikhlaslah kamu akan segenap amal dan kerjakan, karena sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan kecuali karena Allah semata-mata. Hadirin rahmatkumullah, ikhlas merupakan pekerjaan hati. Itu adalah merupakan sarinya segala amal perbuatan. Tidak sempurna amal ibadah kita sia-sia. Pekerjaan yang kita kerjakan tidak ada nilainya di sisi Allah apabila mana amalan itu dikerjakan tanpa niat dan ikhlas. Karenanya harus selalu diingat bahwa setiap amal pekerjaan yang kita lakukan, setiap usaha yang kita laksanakan, setiap sedekah yang kita keluarkan, setiap ibadah yang kita amalkan, setiap langkah dan tindakan kesemuanya itu dikerjakan dengan Allah semata-mata. Mungkin sekian dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.